Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan syukron lillah amma ba'd. Yang terhormat penulis buku Problem Based Learning atau pembelajaran berbasis masalah dalam perspektif Al-Quran. Kemudian yang terhormat pembedah kedua ya, Bapak Rauf. Alhamdulillah bisa bertemu dalam kegiatan ini. Kemudian Bapak Dekan Fakultas Tarbiyah, Bapak Dr. Baiti Rohman, serta para peserta ya, bedah buku yang kalau saya lihat dari berbagai kampus di sini, ada dari Institut PTIQ, kemudian dari UMT juga ada, ya sekitar 80-an ini, ya. Alhamdulillah bisa bergabung, dan mahasiswa-mahasiswa yang lainnya yang saya banggakan. Alhamdulillah pada pagi ini menjelang siang kita dapat bermuajahah, tentunya atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bertemu pada kesempatan hari ini, yaitu dalam kegiatan ya, bedah buku dengan tema Problem Based Learning Perspektif Al-Quran, atau pembelajaran berbasis masalah dalam perspektif Al-Quran. Sebuah kehormatan ya, saya mendapat undangan sebagai pembedah ya, dalam buku ini, bahkan diberikan kesempatan pertama untuk memberikan komentar, mereview, mengkritisi ya, karya dari Bapak Dr. Nur Afif MPDI. Ya, alhamdulillah makin ganteng aja nih ya Bapak dosen kita, Bapak Nur Afif. Ya, mudah-mudahan terus ya berkarya dan tentunya ke depan menjadi guru besar ya bagi kebanggaan Institut PTIQ Jakarta. Kebetulan saya juga alumni ya PTIQ tahun 2017 ya, saya lulus dari PTIQ, dan untuk konsentrasinya saya pendidikan berbasis Al-Quran. Nanti untuk karya-karya saya bisa dilihat ya, di Google Scholar, baik jurnal internasional bereputasi, ya, jurnal Sinta 2, dan jurnal tidak terakreditasi juga ada. Ya. Dan beberapa buku yang saya tulis, diantaranya Tafsir At-Tanwir ya, ya, kemudian buku monograf ya, seperti Pemikiran Pendidikan Kiai Haji Dahlan. Baik, para jamaah Zoomiyah ya, jamaah Zoomiyah. Saya dikasih berapa waktu nih untuk mengomentari atau membedah buku ini? Berapa menit biar saya bisa kondisikan waktunya nanti? Ya, cukup 15? Oke, waktu dikasihnya 30 menit maksimal, Pak. Oh iya, ya, maksimal ya. Ya biar kita nanti bisa berbagi waktu dengan narasumber yang lainnya. Jadi sejujurnya saya membaca buku ini kurang lebih sudah 3 kali saya bolak-balik ya baca buku ini. Ya apalagi mendekati kegiatan ini, saya menelaah, membaca yang ternyata memang isinya sangat luar biasa. Ya. Walaupun memang ketika kita berbicara tentang
pembelajaran berbasis masalah itu ini kan sesuatu yang bukan hal yang baru lagi, ya. Karena memang kalau kita baca asal, ya, atau asal mula daripada penemuan konsep pembelajaran berbasis masalah ini, ya, kalau saya baca dari berbagai literatur itu sekitar tahun 1970-an, ya, yang mana pembelajaran berbasis masalah ini merupakan respon, ya, respon dari model-model pembelajaran yang terkesan monoton atau terkesan teacher center, ya, atau pembelajaran itu berpusat pada guru, ya, sehingga siswa itu terkesan pasif, ya, atau tidak aktif. Ya, oleh karenanya muncullah istilah pembelajaran berbasis masalah, yang mana tujuan, ya, daripada pembelajaran berbasis masalah ini adalah ini agar siswa itu tidak tergantung pada guru, ya. Tidak maksudnya tidak diam, ya. Siswa itu agar aktif, ya. Nah, kemudian mandiri, ya, kreatif, dan tentunya mendapatkan pengalaman dari masalah yang dibahas, ya, atau masalah yang dikaji, ya. Jadi memang istilah pembelajaran berbasis masalah ini bukan sesuatu yang baru lagi, tetapi menjadi baru, ya, ketika di situ ada Al-Quran. Nah, jadi menjadi baru, ya, menjadi sesuatu yang menarik untuk kita ketahui ketika pendidikan berbasis masalah ini kemudian disandingkan dengan Al-Quran. Ya, oleh karenanya muncullah judul pendidikan berbasis pembelajaran berbasis, ya, masalah dalam perspektif Al-Quran. Nah, ini tentunya sangat menarik dan sangat luar biasa. Nah, dalam buku ini, ya, muncul sebuah pertanyaan, ya, bagaimana, ya, pendidikan, pembelajaran berbasis masalah itu dalam perspektif Al-Quran. Ya. Apakah Al-Quran itu memberikan petunjuk, ya, terkait bagaimana konsep, ya, pembelajaran, khususnya dalam hal ini adalah berbasis masalah. Nah, inilah yang menarik, dan tentunya kita sebagai mukmin, ya, punya komitmen untuk terus mengkaji Al-Quran, yang mana itu kita yakini sebagai petunjuk, ya, bukan petunjuk beragama saja, bukan petunjuk masalah ibadah saja, ya, bukan petunjuk masalah akhlak saja, tapi juga petunjuk bagaimana Al-Quran memberikan, ya, atau menawarkan, ya, konsep pembelajaran yang sesuai, ya, apa yang dicita-citakan oleh kita semua. Nah, jadi dalam buku ini, ya, ini dijelaskan tentang isyarat-isyarat, ya, pendidikan pembelajaran berbasis masalah, ya. Kalau kita praktekkan, ya, dalam pembelajaran sehari-hari, saya rasa ini kan teman-teman ini juga banyak yang sudah jadi guru, ya. Mungkin di antara teman-teman sudah mempraktekkan, ya, pembelajaran berbasis masalah ini, yang mana prosedur umumnya itu, ya, yang pertama adalah, ya, seorang guru itu memberikan pendahuluan terlebih dahulu, ya, memberikan motivasi, ya, kemudian mengarahkan tujuan pembelajaran apa yang akan direncanakan. Nah, kemudian setelah itu, ya, guru mengarahkan para murid, para siswa,
ya, dosen mengarahkan mahasiswa ya untuk mendiskusikan ya sebuah masalah yang mana masalah ini real ya, sesuai dengan realita yang ada. Jadi masalahnya tidak dibuat-buat ya. Misalkan contohnya ya, diangkat masalah tentang akhlak tercela ya, korupsi ya, kemudian teror ya, kemudian durhaka kepada kedua orang tua. Nah, inilah yang dijadikan tema ya dalam pembelajaran, misalkan ya kalau materinya itu adalah PAI. Nah, kemudian ya setelah itu guru mengarahkan siswa, mahasiswa atau peserta didik ya untuk menggali lebih dalam, meneliti ya, menyelidiki ya, mencari informasi terkait masalah yang dibahas. Ya, kemudian didiskusikan, ya, dimusyawarahkan melalui bimbingan daripada pendidik. Ya. Jadi pendidik ini sangat sentral sekali. Ya, oleh karenanya banyak pada prakteknya ya, pembelajaran berbasis masalah itu gagal karena memang pendidiknya atau gurunya ini tidak paham. Ya. Oleh karenanya penting ya acara pada pagi menjelang siang ini biar kita semua tahu bagaimana posisi ya seorang pendidik itu dalam pembelajaran berbasis masalah. Nah, jadi seorang pendidik itu membimbing para siswa ya, para peserta didik ya, para murid yang kemudian nanti dievaluasi, ya, kemudian setelah itu memberikan nilai ya kepada peserta didiknya. Saya rasa itu kerangka ya, kerangka secara utuh ya, flowchart-nya atau outline-nya lah gitu ya. Nah, jadi kalau kita sudah memahami ya konsep pembelajaran berbasis masalah ini, ya, maka ya mudah-mudahan ya tujuan daripada pendidikan ini dapat tercapai ya sesuai dengan apa yang diharapkan. Nah, penulis ini Bapak Dr. Nur Afif ini memang berusaha untuk menginterkoneksikan ya. Saya meminjam istilahnya Profesor Mulyadi Kartanegara ya. Jadi menginterkoneksikan ya konsep yang ada ya, yaitu konsep pembelajaran berbasis masalah dengan ayat-ayat Al-Quran. Nah ini kan bukan pekerjaan yang mudah ya. Bagaimana kita menginterkoneksikan ya teori-teori yang berkembang ya saat ini ya dalam hal pembelajaran berbasis masalah dengan ayat-ayat Al-Quran. Jadi kalau saya baca ini banyak sekali ya landasan teologis ya atau ayat-ayat yang memang ini mengisyaratkan ya tentang keniscayaan dari pembelajaran berbasis masalah ini. Di antaranya adalah ya ini yang saya hafal nih ya dalam Quran surat Ali Imran ya, di situ ada isyarat ya, tentang bagaimana pembelajaran berbasis masalah itu kan kita ketahui adalah pembelajaran yang di dalamnya ada prinsip diskusi ya atau musyawarah. Nah ini tentunya sesuai dengan firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wasyawwirhum fil amr. Ini salah satu ya, salah satu isyarat ya terkait pendidikan berbasis masalah, yaitu ya, mengedepankan diskusi ya, tanya jawab, dialog ya, atau dengan kata lain bermusyawarah ya bersama-sama dalam mencari solusi atau jawaban dari masalah yang diangkat. Nah, kemudian ya dalam proses pembelajaran masalah ini juga ada prinsip evaluasi ya. Kenapa evaluasi itu memiliki kedudukan yang sangat penting dalam proses pendidikan?
Karena dengan evaluasi itu kita akan tahu apa kelemahan ya, dan apa kelebihan dari pembelajaran berbasis masalah ini. Sebagaimana diisyaratkan oleh Allah dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Nah, yang digarisbawahi adalah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Nah, kan ayat ini mengisyaratkan ya bahwa perlu kita ya dalam hidup ini mengevaluasi ya atas apa yang telah dilakukan. Ya, baik itu dalam bidang sosial dan dalam hal ini adalah dalam bidang pendidikan. Nah ini ya, jadi ini adalah poin-poin penting yang mana tentunya terdapat isyarat Al-Quran yang memberikan pembenaran tentunya tentang pendidikan berbasis masalah. Cuman ada beberapa catatan ini ya. Nah ini karena ini buku ini produk manusia gitu ya. Ya pastilah ada kelemahan ya, Pak Dr. Nur Afif ya. Kalau produk manusia itu kan pasti ada kelemahan, ada saja kekurangan gitu. Nah tentunya nanti catatan-catatan ini jangan dijadikan sebagai sebuah mengangkat ya tanda kutip aib dari buku ini, tidak. Tapi ke depan mungkin bisa dijadikan perbaikan ya, bisa diperbaiki ya. Biasanya kalau buku itu ada revisi-revisinya ya. Mungkin ke depan lebih baik lagi seperti itu. Walaupun sekarang memang sudah bagus ya, sudah baik. Nah, jadi dalam buku ini memang secara spesifik ya saya belum menemukan kelemahan dan kelebihannya, terutama kelemahannya. Ya, karena memang yang namanya model pembelajaran itu ya tidak melulu kita berikan kepada setiap jenjang pendidikan, tidak. Apakah model pembelajaran berbasis masalah ini hanya cocok ya dipraktekkan pada jenjang menengah ya atau menengah atas ya, atau kalau model PAUD itu bisa tidak ya, atau SD ya. Nah inilah, jadi ini perlu penekanan lagi ya. Nah jadi apakah ya model pembelajaran berbasis masalah ini memang bisa dipraktekkan di setiap jenjang atau hanya jenjang-jenjang tertentu saja. Nah ini menjadi sebuah catatan. Nah kemudian perlu juga ya kita bagaimana mengkaji ya konsep pendidikan, konsep pembelajaran berbasis masalah ini. Kalau kita praktekkan itu dalam kondisi sekarang itu bagaimana? Ya, sekarang ini kan pembelajaran itu ya semuanya menggunakan virtual ya. Nah, apakah konsep ya atau model pembelajaran berbasis masalah ini ya dalam saat pandemi ini ya apakah sesuai atau tidak gitu ketika kita mempraktekkan ya, khususnya para guru, para pendidik, apakah relevan ya model pembelajaran ini atau berbasis masalah ini ketika dipraktekkan dalam kondisi saat ini. Nah, nanti saya mungkin butuh pencerahan ya dari pembedah yang lain, dan kemudian kita semua juga nanti perlu mendapatkan respon dari penulis ya buku ini. Nah, memang yang agak dikhawatirkan lagi ya kalau kita mempraktekkan ya, model pembelajaran berbasis masalah ini ya, kepada siswa-siswa yang memang pasif gitu loh. Ya kan model pembelajaran berbasis masalah ini kan cocoknya kepada mahasiswa-mahasiswa yang aktif ya. Kalau diem semua ini bagaimana ya?
Ya. Nah, ini perlu jalan keluar ini. Ya, kan tidak semua siswa atau tidak semua pendidik itu tidak semua peserta didik itu aktif ya. Ya. Nah, bagaimana mempraktekkan model pembelajaran berbasis masalah ini kepada mahasiswa-mahasiswa yang memang atau siswa yang memang pasif ya, seperti itu. Nah, juga perlu catatan juga ini ya, nanti bagaimana bekal ini buat para guru ya, buat para pendidik ya, terkait agar pendidik ini dapat memahami ya, model pembelajaran berbasis masalah. Saya rasa tidak semua guru, tidak semua pendidik ini dapat memahami konsep ini. Nah, ini caranya bagaimana? Ya. Nah, agar ya, tujuan dari pendidikan itu atau pembelajaran itu dapat tercapai, kan salah satu kuncinya itu adalah ya ini pendidiknya. Nah, jadi saya rasa ini jadi poin-poin yang dapat saya sampaikan ya, terkait buku yang ditulis oleh Bapak Dr. Nur Afif ya, MPDI, yang mana buku ini menurut saya luar biasa ya. Nah, ini bisa dijadikan sebagai referensi ya, khususnya para pendidik ya, dan mahasiswa khususnya ya, S1 Pendidikan Agama Islam dan S2 Pendidikan Agama Islam. Ya, saya rasa itu ya. Nanti mungkin dijeda dulu ya. Dilanjutkan oleh pembedah selanjutnya, nanti kita bisa diskusikan secara bersama-sama. Itu saja sementara komentar saya, ya, review saya terhadap karya monumental ini dari Bapak Dr. Nur Afif MPDI. Yang saya kembalikan kepada MC atau moderator. Ya, baik